General Motors, GM, baru-baru ini membuat keputusan besar dengan memangkas pekerjaan dan menutup beberapa pabriknya. Perusahaan mobil ini mengumumkan akan menutup sedikitnya 5 fasilitas, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Tidak setiap hari produsen mobil legendaris seperti GM mengguncang lanskap politik, tetapi itulah yang terjadi. Dengan investasi miliaran dolar untuk kendaraan listrik dan langkah-langkah berani yang mengubah basis manufaktur tradisionalnya, GM sedang menulis ulang aturan-aturannya. Namun, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan baik. Salah satu yang paling vokal adalah Presiden Donald Trump, yang memberikan reaksi keras, emosional, dan mungkin sedikit putus asa terhadap keputusan ini. Apa yang melatar belakangi bentrokan antara GM dan Trump? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya yang mengarahkan masa depan industri otomotif Amerika? Dalam video ini, kita akan menjelajahi revolusi listrik GM, reaksi Trump, dan apa yang semua ini katakan tentang arah kekuatan Amerika di masa depan. GM mengumumkan akan memangkas sekitar 14.000 pekerjaan, baik pekerja pabrik maupun karyawan kerah putih, sebagai bagian dari restrukturisasi untuk memangkas biaya dan fokus pada mobil listrik. Perusahaan ini telah mengalokasikan dana sebesar 35 miliar dolar untuk pengembangan kendaraan listrik dan otonom. Ini merupakan salah satu perubahan paling berani dalam sejarah otomotif modern dan telah membentuk kembali cara perusahaan beroperasi di seluruh dunia. Namun, pergeseran ini bukan hanya tentang inovasi. Ini juga tentang melepaskan diri dari masa lalu. Masa depan yang dibayangkan GM tidak lagi berpusat di pusat manufaktur Amerika yang telah menjadi bagian dari warisannya. Untuk mendukung transisi menuju era listrik, GM akan menutup 5 pabrik di Amerika Utara, 4 di Amerika Serikat dan 1 di Kanada. Penutupan pabrik ini bukanlah langkah kecil. GM sedang merampingkan infrastruktur mesin pembakaran internal tradisionalnya, yang telah mempekerjakan banyak generasi di kota-kota seperti Detroit, Warren, dan Lordstown. Pesan yang ingin disampaikan GM sangat jelas. Era bensin sudah berakhir, dan era kendaraan listrik tidak akan dibangun di tempat yang sama. GM kini mengalihkan sumber daya ke pusat produksi yang lebih fokus pada kendaraan listrik. Mereka berinvestasi di fasilitas seperti Factory Zero di Detroit dan pabrik di Spring Hill, Tennessee, yang sedang diubah menjadi pusat teknologi tinggi untuk kendaraan bertenaga baterai. Ini bukan sekadar renovasi, melainkan perombakan total dengan lini produksi baru, otomatisasi robotik, dan sistem hemat energi. Namun, meskipun situs-situs baru ini dibangun, mereka tidak akan mampu menggantikan banyaknya pekerjaan yang hilang selama transisi. Produksi kendaraan listrik secara umum memerlukan lebih sedikit pekerja, berkat sistem transmisi yang lebih sederhana dan otomatisasi yang lebih efisien. Perubahan besar ini menunjukkan bahwa GM sedang berusaha untuk beradaptasi dengan tuntutan masa depan, meskipun dengan risiko sosial yang signifikan. Bagaimana langkah ini akan memengaruhi industri otomotif dan tenaga kerja di Amerika Serikat masih akan terlihat. Namun satu hal yang pasti, masa depan otomotif sedang berubah dengan cepat. Langkah General Motors bukan sekadar upaya bertahan di pasar otomotif. Ini adalah sinyal dari sebuah korporasi yang tengah merombak diri untuk bersaing dengan raksasa teknologi dan produsen mobil lainnya. GM sedang bertaruh pada masa depan energi bersih, meskipun itu berarti melepaskan benteng manufaktur Amerika yang telah mendefinisikannya. Mary Barra, CEO GM, dikenal sebagai pemikir strategis dan taktis. Dia tentu telah mengantisipasi reaksi dari Presiden Donald Trump terhadap keputusan perusahaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia merencanakan tanggapan ini? Apakah dia berencana untuk mengabaikan komentar Presiden? Atau apakah dia mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak politik yang tak terhindarkan? GM terus melaju menuju masa depan listrik dengan meluncurkan model utama, seperti Cadillac Lyriq dan Silverado EV. Kendaraan-kendaraan ini tidak hanya dirancang untuk bersaing di pasar, tetapi untuk memimpin di dalamnya. Cadillac Lyriq, SUV mewah listrik, menarik perhatian berkat desainnya yang ramping, harga kompetitif sekitar $60.000, dan jangkauan lebih dari 300 mil. Sementara itu, Silverado EV, sebagai kendaraan listrik kelas berat di segmen truk, menawarkan beberapa trim yang mampu menempuh jarak lebih dari 450 mil dan dilengkapi teknologi futuristik. Untuk memastikan peluncuran ini sukses, GM membangun kembali rantai pasokannya dari awal. Perusahaan bertaruh besar pada integrasi vertikal,
dari perakitan kendaraan hingga produksi baterai, yang mengharuskan mereka berinvestasi besar-besaran pada pabrik baterai dan sumber bahan baku. Salah satu langkah penting adalah investasi sebesar $650 juta dalam proyek litium Thacker Pass di Nevada. Tambang ini diproyeksikan menjadi sumber litium terbesar di Amerika Serikat, dan pendanaan GM mengamankan hak pertama atas hasil tambang tersebut. Ini merupakan langkah strategis untuk melindungi diri dari ketidakstabilan pasokan global, terutama di tengah meningkatnya persaingan kendaraan listrik dan fluktuasi harga litium. Namun, saat GM berusaha menstabilkan masa depannya, Trump menambah ketegangan dengan mendorong penerapan tarif lebih tinggi pada impor otomotif. Kebijakan ini akan memengaruhi kendaraan dan suku cadang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, yang merupakan pemain kunci dalam jaringan pasokan GM di Amerika Utara. Sekitar 30% kendaraan GM yang dijual di Amerika Serikat tahun lalu dirakit di luar negeri, dan kebijakan ini berpotensi menjadi beban di bawah sikap perang dagang Trump. Tarif yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya produksi, mengganggu jadwal produksi, dan berpotensi menunda transisi kendaraan listrik yang dikejar GM secara agresif. Argumen Trump didasarkan pada upaya untuk membawa kembali lapangan pekerjaan dan menghukum perusahaan yang memproduksi di luar negeri. Namun, GM tidak melakukan alih daya hanya untuk mengambil jalan pintas. Mereka sedang membangun jaringan global yang fleksibel, mencerminkan cara sebenarnya kendaraan listrik dibuat. Transformasi yang dilakukan GM menunjukkan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk beradaptasi dengan tuntutan masa depan otomotif. Namun, tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi, termasuk kebijakan tarif, dapat memengaruhi strategi mereka. Dengan berinvestasi pada teknologi baru dan rantai pasokan yang efisien, GM berusaha untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat dalam industri otomotif. Produksi kendaraan listrik memerlukan logistik yang sangat berbeda dibandingkan dengan mesin konvensional. Bahan-bahan seperti kobalt, litium, dan nikel tidak berasal dari Michigan, melainkan dari negara-negara seperti Kongo, Australia, dan Chili. Mencoba memaksakan produksi kendaraan listrik ke dalam cetakan manufaktur lama tidak hanya akan memperlambat kemajuan, tetapi juga dapat menggagalkannya. Jawaban GM untuk tantangan ini adalah dengan membuat dirinya lebih tahan terhadap masa depan. Ini berarti menggandakan akses ke sumber daya domestik, mendiversifikasi mitra global, dan mengunci kesepakatan yang menjaga aliran produksi meskipun ada perubahan kebijakan. Meskipun tarif yang diterapkan oleh Trump mungkin mengguncang pasar dalam jangka pendek, GM tampaknya fokus pada strategi jangka panjang yang tidak menunggu keterlibatan Washington. Pada bulan Maret 2025, Mary Barra, CEO GM, memasuki Gedung Putih untuk melakukan diskusi strategis dengan Presiden Donald Trump. Di awal, pertemuan ini tampak sebagai pembicaraan tentang investasi, pekerjaan, dan masa depan industri otomotif Amerika. Namun, di balik layar, sumber-sumber melaporkan bahwa suasana pertemuan tersebut sangat tegang. Pertemuan ini mencerminkan pertikaian antara dua visi yang sangat berbeda tentang masa depan mobilitas di Amerika Serikat. Barra datang dengan data, proyeksi, dan peta jalan yang jelas, memaparkan investasi berkelanjutan GM dalam kendaraan listrik dan teknologi baterai. Dia menekankan komitmen perusahaan untuk menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik. Di sisi lain, Trump sangat fokus pada satu hal, mempertahankan pekerjaan di Amerika tanpa pengecualian. Ketegangan meningkat ketika Trump menekan Barra mengenai alasan GM terus memperluas operasi kendaraan listriknya di luar Amerika Serikat, khususnya di Meksiko dan Kanada. Menurut pejabat Gedung Putih, Trump memperingatkan bahwa tarif yang lebih agresif dapat dikenakan kecuali GM mengalihkan lebih banyak produksi kendaraan listriknya ke dalam negeri. Titik fokus utama dalam diskusi tersebut adalah tentang subsidi kendaraan listrik. Barra berargumen bahwa insentif federal yang stabil sangat penting agar Amerika Serikat tetap kompetitif dengan negara-negara seperti China dan Eropa, di mana pemerintah menawarkan subsidi besar kepada produsen kendaraan listrik. Namun, Trump menunjukkan sikap skeptis terhadap subsidi ini, memandangnya sebagai bentuk kesejahteraan bagi perusahaan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri keringanan pajak federal sebesar $7.500 untuk kendaraan listrik, langkah yang akan sangat merugikan perusahaan seperti GM, terutama saat mereka meningkatkan produksi kendaraan listrik kelas menengah. Suasana pertemuan semakin tegang, dengan Trump mendorong nasionalisme ekonomi,
sementara Barra berpegang pada argumen pragmatis berbasis data untuk mendukung strategi dan inovasi global. Keduanya meninggalkan ruangan tanpa penyelesaian yang jelas, dan dampak dari pertemuan tersebut segera terasa di media. Pertemuan ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara industri otomotif dan kebijakan pemerintah. Dengan perbedaan pandangan yang jelas antara Barra dan Trump, masa depan kolaborasi antara GM dan pemerintah Amerika Serikat tampak tidak pasti. Sementara GM berusaha untuk memimpin dalam inovasi kendaraan listrik, tantangan politik dan kebijakan dapat memengaruhi strategi mereka secara signifikan. Setelah pertemuan antara Mary Barra, CEO General Motors, dan Presiden Donald Trump, Gedung Putih menggambarkan diskusi tersebut sebagai percakapan yang sulit tetapi produktif, memberikan GM kesempatan untuk kembali ke jalurnya. Namun, tim pers GM menekankan komitmen jangka panjang mereka terhadap keberlanjutan dan daya saing, yang secara halus menyiratkan bahwa pemerintah tidak sejalan dengan arah industri otomotif. Reaksi publik terhadap pertemuan ini terbagi. Reaksi pasar juga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Setelah tarif tersebut mulai berlaku, saham GM turun hampir 6% dalam beberapa hari, mengakibatkan hilangnya nilai pasar hingga miliaran dolar. Para investor tidak hanya khawatir tentang kebijakan itu sendiri, tetapi juga mencoba memahami dampaknya bagi perusahaan yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir beralih ke kendaraan listrik dan membangun rantai pasokan global. Dengan tarif yang menjadi kenyataan, struktur biaya GM berubah secara dramatis, mengingat sekitar 30% kendaraan yang dijualnya di Amerika Serikat dirakit di Meksiko dan Kanada. Para analis tidak membuang waktu untuk mengevaluasi situasi ini. Beberapa, seperti yang berasal dari Morningstar dan RBC Capital Markets, memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung dapat memperlambat momentum kendaraan listrik GM. Ini memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali jadwal produksi dan merundingkan ulang kontrak pasokan utama. Sementara itu, beberapa analis lebih blak-blakan menuduh Trump menghambat inovasi demi mendapatkan poin politik. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah GM menetapkan standar baru untuk inovasi di Amerika, atau apakah kebijakan Presiden Trump akan menghancurkan perusahaan tersebut? Apa pendapat Anda tentang peralihan kekuasaan ini? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.